Ini dingin tuh dari tadi nggak dilepas. Lah, ibu apa dari mana tadi? Habis itu roasting nggak punya minyak sayur. Itu ayam Di mbak itu mbak saya mbak juga. Nggak ada lemes banget ya.
Udah ya, kita buka aja udah lumayan banyak nih. Udah ada 23 participants. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin our class today by saying Basmalah together as usual. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kalian tadi sudah mengerjakan Google Form yang saya share tadi pagi, you might have known what we are going to talk about today. Masih seputar tentang modal verbs. Hanya saja hari ini spesifikasinya ada pada modal verbs of deduction. Minggu lalu kita sudah membahas modal verbs juga, tapi spesifikasinya lebih ke can, could, sama must yang artinya harus. Nah, kali ini kita mau belajar menggunakan kata must, tapi artinya pasti. Oke, jadi diingat baik-baik hari ini must, kata must artinya pasti. Kalau minggu lalu katanya harus, nah artinya harus. Kalau hari ini, minggu ini pasti. Oke, minggu depan pun kita masih belajar modal verbs, ya, cuma spesifikasinya nanti lain lagi. Nah, speaking about modal verbs of deduction, we categorize the time into 2 times, ya. 2 waktu aja dulu deh. Harusnya 3 sih, sama future, cuma mengingat sepertinya kalian masih struggling dengan modal verbs. Minggu lalu aja ternyata ketika saya cek kerjaannya masih banyak yang lupa mulu, entah error. Padahal udah dikasih tahu berkali-kali kalau misalnya modal verbs itu nggak pakai tuh, mas itu nggak pakai tuh, nggak pakai mustn't smoking, nggak pakai ing, mustn't smoke aja. Ya, tapi ternyata masih sampai di akhir vital work masih banyak yang menggunakan kata tersebut. Oke. Nah, kita lihat ya PowerPoint-nya. Nanti ini PowerPoint-nya akan saya share ke Mentari dan Esa. Jadi ditunggu. Sebentar. Loh. Kenapa di close lagi? Tadi udah muncul kok. Belum ada. Sebentar. Oh iya. Oke. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Yes, Miss. Ya. Yes, Miss. Okay. Right. The contents of this material will be present time and past time of modal verbs of deduction. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa istilah modal verbs of deduction itu banyak ya. Jadi kalau kalian baca buku A, istilahnya modal verbs of deduction. Baca buku B, modal verbs of probability. Mau baca buku C, istilahnya namanya modal verbs of certainty. Ada juga yang menyebutkan modal verbs of assumption. So, keempat nama tersebut sama istilahnya. Ya, jadi kalau kalian mau cari materi tambahan di internet, keywordnya itu modal verbs of deduction, probability, atau certainty, atau modal verbs of assumption. So don't get confused. Ya, keempatnya sama artinya. Oke. Deduction, probability, speculation, assumption, ya. Istilah tersebut digunakan karena memang di sini konteksnya kita mau menduga-duga, ya, atau memperkirakan sesuatu. Nah, ketika kita memperkirakan sesuatu, cuma ada 2 kata, kita yakin atau tidak yakin, ya kan? Yakin atau tidak yakin, pasti atau mungkin. Nah, di sini ketika kalian mau mengucapkan kata pasti, untuk kalimat positifnya, you use the word must.
So, jadi minggu ini kata Mas ini berarti pasti. Saya lihat di sini ya. Ketika kita mau mempresentasikan seberapa yakin, like we are sure 90 or 90 up to 100%, so we can use the word must. Okay. Nah, ini yang perlu diketahui lagi, diingat lagi, digarisbawahi lagi bahwa si modal verbs must, okay, dan modal verbs yang lainnya, lihat nih, nggak ada to-nya kan di sini, kan? Ya nggak ada ing-nya juga di sini. Nah, kalau mau pakai ing nanti nih di kotak yang kuning, nanti akan saya jelasin. Okay, must know each other, they must know each other. Mereka pasti tahu satu sama lain. Atau she must be in the garden. Dia pasti ada di kebun. Nah, ini muncul kata be, ya, muncul kata be karena nggak ada kata kerjanya. Jadi karena si mas ini nggak single, ya, dia harus berpartneran dengan kata kerja lain, maka muncul kata be di sini. Kayak kamu kemarin waktu bikin poster tuh misalnya rule in the library misalnya. Kamu harus silent handphonenya. Silent itu bukan kata kerja. Jadi kalau kalian bikin kalimatnya, you must silent your phone, jangan gitu. You must switch your phone into silent mode. Nah, ada kata switch di sana. Gitu. Atau ada juga yang bikin rules hospital kalau nggak salah. The number of the visitor must, jadi dia mau bilang gini, jumlah maksimum pengunjung hanya boleh 2 orang. Nah, terus bikin kalimatnya the maximum visitor must 2 people. Nah, habis must ada 2 people, 2 orang. Jangan begitu. Habis must-nya kan nggak harus ada kata kerja lain kan? Makanya muncul kata be di sana. The maximum of the visitor must be 2 people. Gitu. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya, dimunculkan be. Ya sama dengan teori yang lain, teori-teori kata kalimat yang menggunakan tenses lain, kalau simple present pakai is mr kalau nggak ada kata kerjanya gitu kan. Nah, atau past tense kalau nggak ada kata kerjanya pakai was were. To be juga gitu. Oke. Okay? Tapi kalau udah ada kata kerjanya nggak usah tambahin be lagi kayak gini, master. Next kan, she can't be his mother. Nah ini ya, ini cukup menarik. Kalau minggu lalu kalian belajar can't, itu artinya tidak bisa. Nah minggu ini diingat, minggu ini artinya can't itu pasti tidak, atau pasti bukan, atau pasti enggak. Nah sama kayak kata mas, ada pastinya, tapi ada kata enggaknya. Nih, not. Contoh, she can't be his mother. Dia pasti bukan ibunya. Ya, because she is too young. So because the speaker is sure that she is not, so that's why the speaker uses can't. Ada be di sini karena nggak ada kata kerjanya. Oke. Okay. Atau he's just left, dia baru saja pergi. He can't be too far, dia pasti tidak jauh dari sini. Gitu. Ya, so remember, can't minggu ini artinya pasti tidak, pasti bukan, atau pasti enggak. Nah, sementara yang di kotak ungu itu ketika kalian tidak yakin, ya, atau mau bilang mungkin, ya, atau maybe, bedanya maybe sama may. Kalau maybe itu satu kata ya, maybe itu satu kata. Tapi kalau may be ini 2 kata nih. Nah, bedanya maybe yang di atas sama yang di bawah. Kalau yang di atas ini satu kata. Dan ini bukan kata kerja, ini kata keterangan, ini adverb. Sementara kalau maybe itu 2 kata, duanya kata kerja. Kalau maybe bukan modal verbs, jadi dia nggak boleh disandingkan dengan kata kerja. Dia tidak bersanding dengan kata kerja.
kerja. Tapi kalau may harus bersanding dengan kata kerja. Ini contohnya yang kalimat kedua. He may remember who you are. Dia mungkin, ada not nih di sininya. He may not remember who you are. Dia mungkin tidak ingat siapa kamu. Nah, untuk pilihannya bisa dua, bisa may, bisa might. Ya, bisa may, bisa might. Tambahan ya, sebenarnya bisa satu lagi, ada could. Ya, ada could di situ. 3 jadi pilihan. Jadi kalau kamu mau bilang mungkin ada 3, may, might, could. Nah, bedanya kalau may sama might ketika ditambahin kata not, nih, tambahin not, ini artinya nggak berubah. Artinya tetap mungkin. May not berarti tidak mungkin. Atau mungkin tidak. Might not juga sama. Tapi kalau could not, nah, could not, could kalau ditambahin not, dia nggak konsisten. Nah, that is grammar. It's very interesting to know. Couldn't atau could not ketika dia, could ditambahin not, itu artinya jadi sama kayak kan. Pasti enggak, pasti tidak, pasti bukan. Jadi opsinya kalau kamu mau bilang pasti tidak atau pasti bukan ada 2, kan atau couldn't. Terserah mau pakai yang mana. Oke. Dan nih ya penjelasan yang di bawahnya. Tadi saya bilang kalau bilang pasti itu kan must, tapi kalau mau bilang pasti enggak, pasti bukan, pasti tidak, bukan mustn't. Di buku Betty's Grammar Azhar disebutkan sih bisa pakai mustn't, tapi jarang sekali native speaker yang menggunakan kata mustn't untuk arti pasti tidak. Gitu. Native speaker lebih banyak menggunakan kata kan dibanding mustn't. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan, kita ikutan yang digunakan paling banyak saja, ya, nih kan atau couldn't, gitu. Oke, terus kemudian kan kemarin waktu Miss Wiwi bilang kan itu juga bisa berarti mungkin. Nah, ketika dia si kan-nya ini artinya mungkin terus dijadiin not, maka bukan artinya tidak lagi mungkin. Ya, sama kayak could tadi loh. Ya, could kalau ditambahin not atau can ditambahin not artinya bukan mungkin lagi tapi pasti. Nah, jadi kalau mau aman ya pakainya may sama might aja. Kalau mau bilang mungkin. Gitu. Oke, next yang kuning. Nah, ini, Miss, ada nggak sih kemungkinan kita menggunakan modal verbs pakai ing? Ada, ya, banyak sekali kemungkinan, banyak sekali kesempatan kamu menggunakan modal verbs dengan menggunakan kata ing. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa sebelum verb ing ini ada be-nya. Nah, itu pun artinya juga beda dengan yang simple. Oke, sama halnya ketika kalian menggunakan present progressive. Present progressive itu apa aja sih? Bisa happening now, bisa a trend, bisa temporary action, bisa fixed plan, gitu kan balik lagi tuh ke tenses. Oke, present progressive. Nah, modal verbs pun juga begitu kalau dia ditambahin ing. Contoh nih, they are in Iniza, they must be having a great time. Mereka lagi di Iniza, mereka pasti lagi berlibur. Ya, mereka pasti lagi berlibur. Yang kedua, you are always hungry. I think that you might not be eating enough protein. Ya, kamu selalu lapar. Jangan-jangan kamu atau saya pikir kamu mungkin tidak akan makan banyak protein. Gitu. Atau yang berikutnya, new study suggests that air pollution may be making people unhappy. Ya, studi baru menyebutkan bahwa polusi udara mungkin akan membuat orang-orang tidak bahagia. Gitu. Nih, ya, jadi yang nomor 1 happening now, yang nomor 2 dan 3 itu fixed plan. Okay, right. So, nah, jadi in conclusion, simpulannya, pokoknya kalau kamu mau bilang pasti, itu bisa must,
bisa can or couldn't. Bedanya kalau must itu sure, but can and couldn't sure something not. Ini pasti enggak. Dan kalau nggak yakin, pakainya may, could, atau might. Gitu. Oke, coba sekarang gunakan modal verbs. Gunakan chat grupnya di Zoom. Dipilih antara nomor 1 misalnya, antara mas sama kan, ditulis nomornya, terus kemudian jawabannya aja. Yuk, coba. Wow. Coba. Oke. Safira, Radel. Good. Yang lain? Mau coba? Oke, well done. Sudah banyak yang jawab. Mari kita lihat. Ya, betul. She must be fit. Dia pasti sehat. Ya, karena ke gym tiap hari. Oke, number 2. Yuk, masih gunakan chat grupnya. Abel, oke, Safira, Mentari. Oke, ada variasi jawabannya nih. Jawabannya adalah mas juga, bukan may. Walter speaks Portuguese. Di Portugal itu bahasanya 2, Portugis sama Prancis. Jadi Walter speaks Portuguese very well. Dia pasti bisa bahasa Prancis juga. Gitu. Jadi dia pasti. 3. Ya, number 3. Halo. If you want to say something, please unmute. Please mute your speaker. Dikasih nomornya dong. Kita mesti nggak tahu nih kalian jawab nomor berapa. Oke, let's see. Iya, she might be sick. Mungkin dia sakit. Good, number 4. Safira, Nadia, Sabila, dia bisa. Oh. Lihat ya, right. Iyalah, pergi ke shopping ke mall tiap hari berarti dia pasti suka belanja. Terakhir, can't they, can't. Okay. Okay. Right, good. Nah, it can't be Maria, itu pasti bukan Maria. Ini ya, yang masih kebiasaan menuliskan John itu nggak pakai apostrofi. Nih, nanti kegiatan setelah Zoom itu adalah mengerjakan Google Form. Nah, Google Form-nya itu instruksinya diketik jawabannya. Jadi kalau kalian nanti ngetik yang nggak pakai apostrofi, nanti kayak teman-teman di kelas 2D, ya kemarin banyak yang salah cuma gara-gara apostrofinya nggak dimasukkan. Dan yang perlu dikasih tahu lagi bahwa namanya apostrofi itu ada di sebelah kanan QWERTY, bukan di sebelah kiri atas. Oke, jadi yang namanya sekali lagi, yang namanya apostrofi itu ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri atas. Gitu ya. Itu karena ngaruh, kemarin ada yang kayak gitu. Ini saya pakai apostrofi kok salah. Nah, ternyata pas saya cek lah ini apostrofinya beda. Gitu. Oke? Next. Coba ini contoh ya. Number 1, Sam doesn't want to eat anything. He might feel sick. Number 2, ditulis nomornya. Okay. Well done. Let's see. Yep. He might be nervous. Dia pasti
Dia pasti, dia mungkin ya. Number 4. Yap, dia pasti orang kaya. He must be very rich. Dia pasti orang kaya banget. Dia pasti kaya banget. 5. All is not coming here. Okay. Ada 2 jawabannya. Lah, Shiva gimana ini? Ini nomor 6 apa nomor 5 itu? Oke, nomor 5 dulu. Nomor 6, nomor 5 dulu. Ya, nomor 5 itu bukan he may not work today. Jeremy has studied so hard for the exam. He must make it. He must make it tuh dia pasti berhasil. Gitu. Ya, next. Number 6. Oke, beragam nih jawaban number 6. Ada yang jawab H, ada yang jawab E. Let's see. Okay. Someone is knocking the door. Ada yang ketok pintu tuh. Siapa ya? Is it Maria again? Kak Biha. Itu pasti bukan dia. 7. Kan Maria perempuan, kenapa laki? 7. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Right. Jawabannya nomor. Iya. Oh, nggak datang hari ini. Dia mungkin nggak kerja. Gitu. Oke. Nomor 8. Number 8. Box office itu apa sih? Box office itu tempat buat beli tiket. Ya. Right. Good. 9. Gary is not at home. Dia pasti bukan dia. Dia mungkin ada di rumahnya dia. Good. Number 10. Last one. Ya udah, tinggal ini kan sisanya. Everyone's to propose not. What do you think? Okay, okay, itu ya untuk yang present. Sekarang move on ke yang past. Nah, yang past ini sama sebenarnya kayak yang present. Ya, jadi kalau mau pakai sure, kalau kamu mau bilang pasti, pakainya past. Kalau mau bilang mungkin, pakainya might atau may. Nah, kalau mau bilang pasti enggak, mau pakai can atau pakai couldn't. Yang membedakan dia past, itu adalah have sama past participle. Ya, atau verb 3. Nih, contoh ya. You must have left your wallet at home. Kamu pasti tadi. Nah, nih ada kata tadi di sini nih. Ya, kenapa misalnya kata tahunnya itu tadi dari mana? Itu tadi polanya beda. Ya, polanya dia have sama verb 3. Kamu pasti tadi meninggalkan dompet di rumah. Oke. Atau yang berikutnya, she can't have said that. Dia pasti tidak berkata demikian tadi. Ada kata tadi, lampau. Karena itu tadi nih, polanya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya kan? Next. He might have taken a taxi home. Okay. Dia mungkin naik taksi tadi pulang. Ya, dia mungkin naik taksi tadi pulang. Ya, jadi kalau mau memasukkan kata tadinya, lampaunya, bukan modal verbsnya yang diganti, tapi ditambahin, bukan tambahin, dibedakan polanya. Gitu. Kalau minggu lalu kan, kalau emas yang artinya harus,
ketika dia dijadikan lampau, must-nya yang diganti. Jadi have to gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini enggak diganti. Cuma yang di belakangnya diganti, dirubah polanya. Oke, coba number 1. The coat you bought is very good quality. Dijawab pakai chat group. Saya nggak nunggu lama nih ya, soalnya waktunya bentar lagi nih, tinggal 9 menit lagi. Nomor 1, pilih A apa B? Siap, itu pasti mahal. Oke. Number 2. Iya. Dia pasti tadi tidak lihat. Tidak ada kata kerjanya. Dia pasti tidak lihat. Number 3. Oke. I must have been asleep. Nah, ini ya. Guys, asleep itu artinya ketiduran, bukan tidur. Ya, beda dengan sleep. Kalau asleep itu adjektif, bukan kata kerja. Tapi kalau sleep itu kata kerja. Makanya ini ada kata been. Soalnya nggak ada kata kerjanya. Nah, ini juga nih. Ini nggak ada kata kerjanya, makanya muncul been. Kalau ini nggak usah pakai been lagi, karena udah ada scene-nya, udah ditemenin sama scene. Ini juga. Nih, nggak ada been-nya karena udah ditemenin sama gone. Ini nggak ada been-nya karena udah ditemenin sama lah. Gitu. Oke, go on, number 4. Iya, mereka pasti sudah pergi. 5. Iya, saya pasti tadi meninggalkan dompetnya. Kok dompetnya lagi? Teleponnya, handphonenya. That. Number 6. Dan lulus ujian dengan nilai yang bagus. Padahal, dia sekali itu padahal dia nggak belajar. Berarti ujiannya pasti tidak sulit. Ada been karena nggak ada kata kerjanya. 7. Yap. Mereka pasti sudah menyadap. 8. Kristi melakukan sesuatu yang berbeda. Opposite itu berlawanan. Ini dong. Dia kan melakukan ini. Sesuatu yang berlawanan. Berarti dia pasti tidak mengerti apa yang aku katakan. Salah tuh jawabannya kalau yang gitu. Yang A, oke, good, Mita, and Maharani. 9. Ya, smash itu apa ya? Didobrak. Someone must have broken in. Oke, jadi gitu ya intinya ya. So, if you want to say pasti, must, sama kayak tadi, can, couldn't. Kalau ini artinya pasti enggak, ini kalau ini mungkin. Nah, jangan lupa kalau lampau, have, sama ketiga. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan 3 activities. Ya, kalian akan mengerjakan 3 activities. Yang seperti biasa ya, yang tidak untuk kali ini yang tidak mengerjakan, karena 3-tiganya individual, jadi yang tidak mengerjakan Google Form pertama atau activity pertama itu tidak dianggap hadir, tapi masih bisa mengerjakan kegiatan selanjutnya. Ya, masih masuk nilai tugasnya, tapi consider absent kalau yang tadi nggak mengerjakan bagian yang pertama. Kalau semuanya individual work. Nah, ini part 2, part 3, dan part 4, ketiganya adalah individual work. Oke, yang part 2 dan part 3 itu melalui Google Form. Jadi nanti stay tune di Google Classroom-nya, dilihat baik-baik apa perintahnya. Ya, untuk part 2 dan part 3 itu dua-duanya perintahnya diketik jawabannya, sama seperti yang saya bilang tadi.
Oke, jadi kalau diketik dan karena posisinya berada di tengah, katanya tersebut ada di tengah, gunakan lowercase. Oke, lowercase berarti hurufnya kecil semua. Kalau membutuhkan apostrofi, tolong dipakai apostrofinya. Apostrofi itu koma di atas. Oke, terus nggak usah ditulis lagi nomornya, udah jawabannya aja, diketik jawabannya aja. Gitu, ya. Terus berikutnya, ini juga nih agak, ini ya, sorry, lupa ini dikasih tahu. Sifat dari tugasnya ini adalah graded, jadi yang part 2 itu kategorinya lumayan gampang, ya. Part 3 gampang, part 4 cukup gampang. Saya mau kasih kata gampang aja deh biar kalian nggak discourage, ya. Gampang kok. Ya, di situ ada perintahnya, instruksi. Kalau kalian baca instruksinya pasti gampang. Masalahnya kalian ini kan selama ini instruksi itu jarang dibaca. Mesti bikin capek-capek nggak dibaca. Kayak waktu kemarin ngerjain bikin poster, dikasih tahu contohnya begini, masih aja ada yang salah juga kontennya. Masih ada aja yang nggak pakai nama. Masih posternya. Itu semua tugas masuk ke folder, Neng, Bang. Oke, kalau ke folder itu ngacak, apalagi filenya nggak kamu kasih nama, udah file nggak dikasih nama, posternya nggak dikasih nama, ya udah saya kasih nama hamba Allah. Gitu, ya. Jadi please don't forget to write down your names. Ya. Next, untuk yang part 4 ini nanti akan berbentuk Word, ya, akan berbentuk Word, dibaca juga instruksinya. Saya kasih lihat ya, masih ada waktunya nggak ya? Masih ada lah, 2 menit insya Allah. Nah, ini juga nih. Mana ya? Nah, bagian terakhir ini. Jadi akan ada, di sini goalnya kalian disuruh bikin kalimat, ya, disuruh merespon kalimat sebelumnya dengan menggunakan modal verbs yang kita pelajari hari ini. Mana sih? Ini dia. Oh, ngebut banget nih penjelasannya, tugasnya. Nah, nih, nanti udah kelihatan belum? Udah ya? Ini kan ada 12 kalimat nih, ya kan? 12 kalimat yang disuruh adalah kalian bikin respon dari kalimat yang sudah mesti dibuat. Nih udah ada contohnya. Dari 13 ini kalian pilih 5 aja. Jadi semuanya ada 10. Nah, ngerjainnya di halaman berikutnya, di halaman ketiga. Dan ngumpulinnya hanya di halaman ketiga aja. Jadi halaman pertama dan halaman kedua nggak usah dikumpulin. Gitu, ya. Contohnya seperti ini. Ingat, setiap minggu itu goalnya berbeda. Kalau kemarin goalnya Ken, Put, sama Mas, ini goalnya minggu ini kayak gini. Nih, kalau disuruh bikin begini, berarti oh goalnya ini, targetnya ini. Ya, jangan bikin kalimat yang aneh-aneh, yang lain-lain. Ya, buat kalimat yang sederhana dan yang mudah dimengerti. Oke, ada pertanyaan? Any question? No? Kalau keep silent berarti sudah cukup jelas ya. Dan bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri instruksinya. Oke, if there is no question, let's call it a day by saying alhamdulillah together. Alhamdulillah. Good luck. See you around, everybody. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam.